Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir darah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena undang-undang dasarnya begitu, mau diapain? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Lebih dulu tanyalah apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Pak Harto itu orang pinter. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Kita memilih demokrasi, tetapi kita mengaktifkan demokrasi dengan moral komunal, bukan dengan moral publik. Ini ada problem. Kenapa begitu? Waktu reformasi kita mengatakan stop dengan otoritarisme dan kita ingin berpindah secara kualitatif dari satu orde yang totaliter ke orde yang demokrasi terbuka. Dan kita download demokrasi itu dari barat. Jadi kita download, sistem itu bertanya, same as what? Kita nggak tahu, kita buku, kita penjat folder komunalisme. Jadilah demokrasi itu kita download ke dalam folder komunalisme. Isi komunalisme itu adalah feodalisme, intoleransi, fanatisme. Jadi kita lihat tidak compatible software demokrasi diinstal ke dalam tubuh feodal. Dan tubuh feodal itu kita lihat sempurna pada bahasa tubuh presiden. Inilah yang dimanipulasi sebagai sopan santun. Jadi kalau tubuhnya kaku, bahasanya datar, itu artinya sopan santun. Dan juga diminta untuk mengikuti docilitas body semacam ini, tubuh yang ditaklukkan oleh mentalitas global. Padahal kita telah memilih demokrasi, di mana kritis itu adalah dasar hidup, jadi jantung dari demokrasi. Tapi kalau kritis itu membuat kuping presiden merah, itu berarti kita melanggar sopan santun budaya. Kalau sopan santun itu perjanjian 2-3 orang,
sopan santun bukan aspek utama dari kehidupan. Jadi gugup dan gagap sama halnya waktu kita deal dengan globalisasi. Kita sebut kita anti globalisasi. Tapi kalau ditanya, oke, kita anti globalisasi, mari mengorganisir partai komunis. Gak mau juga. Marxisme dilarang. Belum satu-satunya lawan tanding dari neoliberalisme adalah komunisme, Marxisme. Tapi justru kita bereaksi baik pada neoliberalisme maupun pada Marxisme dengan mendatangkan ayat-ayat agama. Jadi cuma di negeri ini ada keganjilan. Dua ideologi yang bermusuhan kita musuhi sekaligus. Jadi luar biasa masih tinggal. Kalau kita lihat sedikit soal yang hari-hari ini disebut sebagai keinginan normatif kita untuk menjadi masyarakat. Kemajemukan itu kita tafsirkan dengan assalamualaikum, salam sejahtera. Seolah-olah dengan cara itu, bahasa basi itu kita telah praktekkan. Kalau saya mengatakan assalamualaikum dan saya konsisten, kalau ada di Amerika sampai hari ini ada kurang lebih 867 agama, berarti Anda mesti ucapkan 867 kalimat, dan itu berarti akan ada 867 dirjen Bimas A, Bimas B di Departemen Agama. Inilah konsekuensi kalau negara mengurus agama. Dan lebih gila lagi, keutamaan hubungan antar warga negara dikalahkan oleh keutamaan hubungan antar umat beragama. Kalau Anda bayar pajak, kan Anda ingin agar supaya pajak itu dibagi pada tetangga Anda untuk mengakhiri kemiskinan di bumi. Tapi Anda tahu pajak Anda disubsidi oleh negara ke Departemen Agama, dipakai untuk subsidi jemaah haji. Jadi saya ingin agar supaya pajak saya dipakai di bumi, bukan untuk mensubsidi orang yang ingin mencari Tuhan. Kan kacau dalam pikirannya. Bukan saya tidak setuju, saya setuju orang beragama, bahkan beragama harus secara fundamental. Tapi mempergunakan fasilitas negara dan negara menganggap itu layak, itu bertentangan dengan akal konstitusi, bertentangan dengan dalil demokrasi. Kita takut mengucapkan ini karena ini menyangkut tadi hubungan mayoritas, dan bahkan lebih buruk lagi, ketakutan itu ditunggangi oleh kekuasaan, dan kekuasaan memperoleh dua surplus dari mayoritas, dari arogansi mayoritas, dan dari ketakutan minoritas. Dua-duanya berlindung kembali pada kekuasaan. Saya tentu tidak ingin, supaya kita tidak ingin politik ini terus-menerus. Kita ingin agar supaya demokrasi bekerja menurut dalil-dalil primer. Jadi tadi saya katakan, kita salah menginstall, salah mendownload, salah men-save ide demokrasi. Kita save di dalam folder komunal, padahal saat ini kita save di dalam folder republik. Hanya di dalam republik demokrasi itu bisa hidup di dalam folder komunal, dalam komunalisme ada hierarki moral. Anda tidak punya identitas selain identitas yang diberikan oleh komunitas. Individu kehilangan eksistensi dalam komunitas. Tapi negara malah mensponsori komunitas. Moral komunitas isinya tradisi, isinya feodalisme, isinya adalah dalil-dalil agama. Jadi kita sengaja membuat agama itu sesuatu yang agung sakral diturunkan untuk jadi bahan pertengkaran politik.
kita mulai berpikir, bisa nggak kita rawat demokrasi sedemikian rupa agar supaya bisnis misalnya, kapital tidak diasuransikan dalam politik. Kalau bisnis diasuransikan dalam politik, maka seluruh teori efisiensi hilang. Karena dia tahu bahwa begitu dia diasuransikan pada politik, akumulasi akan datang tanpa ya. Kita ingin agar supaya debat soal sistem ekonomi, apakah neolib, apakah Pancasila, lebih dahulu kita tunda itu, kita selesaikan dulu problem bahwa di dalam sistem ekonomi apapun, dalam ideologi apapun, kalau negaranya korup, pasti kesejahteraan tidak bisa tercapai. Ekonomi pasar tidak didesain dengan variabel nepotisme. Jadi, saudara yang problem kita hari ini adalah memelihara ide republik itu pada dua level. Yang pertama adalah secara konseptual kita memerlukan dukungan intelektual untuk merawat ide itu, jangan sampai diisi oleh jalan pikiran konsep-konsepnya. Bahwa republik hanya berisi kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan, keluarga komunalan dan sebagainya. Jarak saya misalnya dengan saudara mungkin secara solehan berbeda, ada saya lebih soleh, ada kurang soleh. Jarak saya dengan teman di ujung sana lain, preferensi seksual saya berbeda dengan preferensi dia. Dia yang duduk di sebelah temannya mungkin sama etnisnya, tapi aliran politiknya berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk saling mengatakan sama di depan ayat konstitusi. Dalil ini mestinya diajarkan sejak tingkat SD sampai ke anggota parlemen, supaya dia menjadi satu-satunya syahadat politik demokrasi, yaitu after all we are citizens. Yang berlangsung adalah mistifikasi. Bahwa problem sosial tidak bisa diselesaikan dengan mantra, dengan sekedar doa, tapi harus diatur melalui sistem perpajakan yang progresif. Itu dalil atasnya. Tidak akan ada Mat Volcano berhenti menyembur karena jampi-jampi seluruh dukun di Jawa Barat. Tapi tetap pemerintah, yain, oke coba pakai buku ini. Ada sekarang di dalam situasi yang kadang-kala tidak ingin kita sungguh, tapi kita tahu how long can it go. Apakah kita lalu berharap ada perubahan dari politik ini? Dari politik oposisi. Yang kita sebut sebagai oposisi sebetulnya adalah kalau kita marah tanpa arah, itu namanya oposisi. Itu yang begitu ada transaksi untuk bertambah kekuasaan, oposisi berhenti. Jadi kita tidak pernah menguji argumen publik kita lewat institusi yang kita sebut sebagai politik. Politik diselesaikan secara personal, kadang-kadang diselesaikan juga secara finansial pasti. Jadi saya ingin mengulangi bahwa kita memiliki semua perangkat modern demokrasi. Kita punya sistem hukum yang demokratis, kita punya lembaga-lembaga demokrasi, parlemen, mahkamah konstitusi, pers. Tapi di dalam instalasi modern itu mengalir air kotor korupsi, air kotor komunalisme. Jadi kita punya hanya instalasi demokrasi. Kultur di dalamnya adalah kultur yang paling buruk karena dia jadi persekongkolan antara agama, tradisi, dan finance. Juga mantra-mantra. Aneh bahwa kita hidup di dalam masyarakat demokrasi modern, tapi politik diucapkan di dalam mantra angka 1.
Kita berpikir untuk menangkan pemilu, tapi begitu kita mulai berkampanye, kita sudah berpikir bagaimana cara memperoleh suara dengan mengeksploitasi sifat-sifat primordial misalnya. Satu waktu di pesawat saya dipaksa ganti boarding pass oleh orang dia perlerik. Bahkan dia mau bayar boarding pass saya. Saya tanya kenapa? Dia bilang nomor kursi Anda nomor 9, nomor 9. Kenapa? Saya caleg dari Partai Demokrat. Mantra itu bukan sekedar ada di bumi, di atas pesawat 30.000 feet mantra masih bekerja. Nah itu kondisi budaya. Nah keadaan ini menimbulkan semacam refleks. Bagaimana kita mencoba untuk deal dengan keadaan semacam ini, berharap bahwa politik bisa berubah karena perubahan elit adalah harapan seorang pemimpin. Tapi kalau dikatakan bahwa kita harus tanggung ini sebagai pelajaran demokrasi, kita tidak ingin tanggung ini, sebab ini bukan bagian dari pelajaran demokrasi. Ini bagian dari kepentingan politik, kartel itu bisa kartel politik, kartel moral, kartel sopan santun. Jadi kalau hari ini kita ucapkan semacam evaluasi, kita kritik berdasarkan evaluasi, itu adalah pekerjaan minimal dari budayawan, membuat evaluasi dengan fasilitas alatnya. Jadi inti dari itu adalah mengevaluasi dengan melakukan perlawanan politik. Dan itu ada semacam kesadaran baru bahwa politik tidak berubah melalui dari kepemimpinan yang mediocre. Tidak mungkin kita berharap ada gagasan satu. Dari leadership yang serba tanggung, tidak mungkin kita berharap ada perubahan. Jadi kita kembali pada itu memang pada akhirnya kita ingin satu waktu kita berubah secara kualitatif dari sebuah republik yang feodal pergi pada republik yang betul-betul demokratis.